Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wastanna bi sunnatih wa ihtada bi hadyihi ila yaumin la raiba fihi. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa memuji kepada Allah, dengan senantiasa mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terutama kenikmatan berupa hidayah, berupa taufik, ya, bisa belajar ilmu agama Allah, bisa mendengarkan, bisa mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang amat mahal, kenikmatan yang sangat tinggi yang perlu disyukuri, diantaranya dengan cara kita bisa memperhatikannya dengan baik, mensyukurinya dengan cara kita mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapat dari belajarnya ilmu agama. Kaum muslimin, para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan belajarnya kita pada materi Fiqhu Tarbiyatil Abna, fikih mendidik buah hati, masih bersama kitabnya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau dan keluarga. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini, wahai para pendengar, wahai para pemirsa semuanya, adalah panggillah buah hatimu, bagilah anakmu dengan panggilan yang baik. Jangan sesekali anakmu dipanggil dengan panggilan yang buruk, panggilan yang berisi cacian, panggilan berisi makian. Baik memanggilnya itu memanggil anakmu sendiri maupun anaknya kaum muslimin yang lain. Sebagaimana yang di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas bahwasannya seorang muslim dianjurkan untuk memberikan nama yang indah kepada anaknya, memberikan nama-nama yang terbaik kepada anak-anaknya.
Maka setelah seorang anak itu diberi nama dengan nama yang indah, nama yang islami, nama dengan nama-namanya para nabi misalnya, atau nama dengan nama-namanya para ulama, orang-orang saleh dan yang lain sebagainya, maka panggillah mereka dengan panggilan-panggilan yang baik. Panggillah mereka dengan nama-nama mereka yang indah, atau dengan panggilan-panggilan yang baik yang lain meskipun bukan namanya, yang akan kita pelajari insyaallah pada kesempatan kali ini. Jadi kalau ada anak sudah punya nama bagus, ya panggillah dengan namanya yang indah tadi. Tak perlu dipelesetkan, tak perlu namanya dimainkan, atau tak perlu diberi gelar yang buruk ya. Tak perlu juga engkau ganti namanya dan diberikan nama-nama yang jelek yang lain. Padahal orang tuanya sudah memberikan nama yang baik sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang diberi nama dengan nama Muhammad, panggillah dengan namanya Muhammad. Jangan dimainkan. Seorang yang diberi nama Abdullah, panggillah dengan nama Abdullah. Ya. Jangan dipelesetkan, jangan dirubah-rubah, jangan diberi gelar yang buruk ya. Karena ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama ini ya. Diajarkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Para ayah, para ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Mustafa tadi ya. Kemarin kita sampai di halaman 52 ya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan judul atau dengan tema Takniyatu as-saghir, memberi kunyah pada anak kecil. Memberi kunyah kepada anak kecil. Jadi anak yang masih kecil ya, anak yang masih kecil boleh diberi kunyah. Sebagaimana yang pernah kita singgung sebelumnya, bahwasannya Rasulullah SAW mempunyai kunyah dengan kunyah Abul Qasim, dan banyak juga para sahabat yang mempunyai kunyah ya, mempunyai kunyah. Kunyah itu adalah sebuah nama yang diawali dengan ibn atau ab atau Contohnya kalau kunyahnya Nabi Abul Qasim, kunyahnya istrinya Nabi misalnya Aisyah Ummu Abdillah ya. Atau kunyah yang diawali dengan ibn misalnya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud ya, Ibnu misalnya Ibnu Zubair dan yang lain sebagainya. Maka yang seperti ini ternyata dibolehkan. Bahkan pun kalau seandainya anak itu masih kecil ya, anak itu atau seseorang itu belum mempunyai anak, maka dia dianjurkan pula, disunnahkan pula untuk mempunyai kunyah. Qala Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala, wala ba'sa an tad'u as-saghira bi kunyatin. Kata beliau hafizahullah taala, dan tidak mengapa engkau panggil anak kecil ini dengan kunyah. Artinya bukan dengan nama yang bawaan dari ayah atau ibunya, tetapi dengan kunyah. Misalnya ada anak kecil gitu ya, dipanggil dengan Abu Abdillah misalnya, atau Abu Abdurrahman, atau Abu Muhammad, ya Aba Muhammad ya, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdurrahman ya. Melihat anak kecil misalnya, ya Aba Muhammad kaifa haluk, bagaimana kabarnya? Ya Aba Muhammad, ya Aba Abdillah, bagaimana kabarnya? Ternyata hal ini tidak mengapa. Jadi salah satu cara memanggil seorang anak ya, memanggil seorang anak dengan panggilan yang baik adalah dengan memberikan kepadanya kunyah. Dengan memberikan kepadanya kunyah, yaitu panggilan yang diawali dengan ab atau atau ibn
atau bahkan dikatakan oleh para ulama yang lain diawali dengan am, paman atau yang lain sebagainya. Tapi yang rata-rata adalah ab atau ya, atau ibn. Nah, itu yang kebanyakan yang sering digunakan. Maka kalau tidak mau, misalnya kalau tidak mengerti namanya, nama yang aslinya, nama yang indah yang diberikan oleh orang tuanya, maka bisa memanggil dengan kunyahnya, dan ini termasuk panggilan yang baik. Ini termasuk panggilan yang baik. Jadi yang pertama tentunya kita memanggil dengan namanya ya. Namanya kalau indah ya panggil dengan namanya yang indah tadi. Ya, panggil dengan namanya yang indah. Misalnya namanya Ali ya panggil ya Ali. Namanya Muhammad ya Muhammad. Namanya Abu Bakar. Nah, ini Abu Bakar ini termasuk kunyah. Ya, dari sisi lafadznya maka dia termasuk kunyah karena berawalan dengan ab. Berawalan dengan ab. Ya. Kemudian misalnya namanya bagus, misalnya Umar, panggil ya Umar. Tapi kalau pingin memanggil dengan versi yang lain, ya gitu ya, versi yang lain yang tetap indah juga, tetap bagus juga, tetap dibolehkan dalam agama, yaitu memanggilnya dengan kunyahnya, Kalau apa itu namanya, dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa an tukanniyahu bikunyatin dzakaran kana au unsa, dan engkau bisa memberinya kunyah baik anak tersebut adalah anak laki-laki. Kalau anak laki-laki ya nanti diawali dengan ab gitu ya. Diawali dengan ab, misalnya Abu Muhammad misalnya. Au unsa, atau anak tersebut adalah anak perempuan, maka bisa diawali dengan Ummu Muhammad. Ummu Muhammad. Jadi kalau laki-laki bisa diberikan kunyah yang diawali dengan kata Abu Muhammad, ya Aba Muhammad. Kalau perempuan bisa diawali dengan Ummu, ya Umma Muhammad. Ya Umma Muhammad. Fataqulu lahu ya Aba Fulan, maka engkau boleh mengatakannya kalau dia laki-laki, ya Aba Fulan, wahai bapaknya Fulan. Meskipun dia belum punya anak, iya enggak apa-apa. Meskipun dia belum mempunyai seorang anak. Ya, sebagaimana misalnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak memiliki anak, tapi beliau memiliki kunyah yaitu Ummu Abdillah. Ummu Abdillah, ya. Kalau kepada perempuan maka engkau bisa memanggil au taqulu laha ya umma fulan, wahai ibunya fulan. Maka ini bisa kita panggilkan meskipun anak tadi masih kecil, bisa dipanggil dengan kunyahnya. Kalau dia tidak memiliki kunyah, kita bisa memberikan kepadanya kunyah. Ya, kita bisa memberikan kepadanya kunyah. Faqad taqaddama anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li akhin li Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa fi ba'd riwayati ahsibuhu annahu kana Fatiman. Karena ada sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah memanggil saudaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi memanggil saudaranya Anas bin Malik pada saat itu dalam sebagian riwayat disebutkan annahu kana Fatiman, masih kecil. Fatim itu adalah usia di mana seorang anak itu tidak lagi menyusu, ya umur 3 tahun, 4 tahun ya, baru dekat-dekat dari masa melepas dari susunya ke ibunya gitu ya. Biasanya anak menyusu kepada ibunya kan 1 sampai 2 tahun ya. Ketika 3-4 tahun maka itu disebut masa yang Fatim ya, baru lepas dari susuan dari ibunya. Seperti itu. Jadi masih kecil. Tatkala itu saudaranya Anas bin Malik sedang bermain dengan burung kecil kalau tidak salah, atau burungnya itu sudah mati, saya kurang ingat ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada anak tersebut, ya saudaranya Anas bin Malik yang tatkala itu memainkan seekor burung, maka ia mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Ya Aba Umair, wahai
bapaknya Umair, padahal anaknya masih kecil. Fatim baru 3 tahun atau 4 tahunan atau 5 tahunan lah, masih kecil. Tapi sama Nabi SAW beliau memanggilnya dengan panggilan ya Aba Umair, dengan kunyah. Ma fa'alan Nughair, apa yang dilakukan oleh burung itu? Karena beliau atau saudaranya Anas bin Malik ini sedang bermain dengan seekor burung. Maka Rasulullah SAW di sini yang menjadi syahid atau dalil dari apa yang kita bahas pada kali ini adalah beliau memanggil seorang anak yang usianya masih kecil dengan panggilan ya Aba Umair. Ya Aba Umair, dengan panggilan yang berupa kunyah. Wahai bapaknya Umair, padahal anak kecil itu belum punya anak. Dianya aja masih anak-anak, ya. Dianya aja masih anak-anak. Tapi sama Nabi SAW beliau memanggilnya dengan panggilan yang indah, panggilan yang lembut, yaitu dengan menggunakan kunyah. Maka boleh hukumnya untuk memanggil seorang anak kecil dengan memberikan kunyah kepada anak tersebut. Ya Aba Umair. Misalnya kalian melihat menjumpai seorang anak misalnya nggak tahu namanya gitu, misalnya ya Aba Muhammad, siapa namamu misalnya. Ya Aba Muhammad, di mana rumahmu? Padahal anaknya masih kecil misalnya. Atau anaknya itu juga mungkin ya nggak mungkin sudah punya anak juga, maka boleh tetap untuk diberikan kunyah. Maka ini adalah alternatif yang lain memanggil dengan panggilan yang baik kepada seorang anak. Ya, bisa dengan memanggil dengan namanya yang indah, atau solusi yang kedua adalah bisa memanggil dengan memberikannya kepadanya kunyah. Baik. Dan dalil yang lain, dalil ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya jauh gitu ya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala litiflatin yuqalu laha Ummu Khalid, ya Umma Khalid, hadha sanah, ay hadha thawbu hasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menjumpai atau bertemu dengan seorang anak perempuan yang dia dikenal dengan Ummu Khalid. Ini anak perempuan kecil ya, yang pada saat itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bareng sama ayahnya kalau tidak salah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanggil anak tadi dengan sebutan ya Umma Khalid. Pada waktu itu dia pakai baju bagus sih, pakai baju yang indah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak perempuan tadi, ya Umma Khalid, hada sanah. Wahai Ummu Khalid, pakaianmu ini indah. Ini indah banget pakaianmu, wahai Ummu Khalid. Padahal anaknya masih kecil. Anaknya masih kecil. Taib. Maksudnya yang indah adalah ai hadza thawbu hasanun. Pakaian ini indah. Dari apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah bahwasannya selain memanggil anak kecil dengan panggilan indah, dengan namanya yang indah, dengan namanya yang baik, ya, namanya yang bagus, maka alternatif yang lain yang bisa kita laksanakan sesuai apa yang diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah memanggilnya dengan memberikan kunyah kepadanya, tentunya kunyah yang bagus ya. Tentunya kunyah yang bagus, bukan kunyah yang berisi gelar yang buruk sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang kafir pada zaman dahulu, misalnya Abu Jahal dan yang lain sebagainya. Tidak, tetapi memberikan kunyah dengan kunyah yang indah. Abu Muhammad, Abu Abdullah, Ummu Muhammad, Ummu Abdullah, Ummu Abdurrahman dan yang lain sebagainya. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Jawazu qawli rajuli li ghairi waladihi ya bunayya. Bolehnya seorang lelaki memanggil anak yang bukan anaknya dengan sebutan ya bunayya, wahai anakku, wahai ananda. Nah, baik. Jadi ini adalah alternatif yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ingin memanggil seorang anak kecil. Ya,
Tentunya yang pertama memanggil anak kecil, memanggil anak itu dengan namanya yang sudah indah, namanya yang bagus yang diberikan oleh orang tuanya, ya. Yang alternatif yang kedua yang kita baca tadi adalah memanggil dengan panggilan kunyah, meskipun anak tersebut belum mempunyai anak. Yang ketiga adalah memanggilnya dengan panggilan yang lembut, yang indah, yang baik. Ya, kalau dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan ya bunayya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya dipanggil dengan ya wahai Ananda, atau wahai buah hatiku, wahai buah hatiku, atau wahai anak. Kalau dalam bahasa Jawa misalnya bisa dipanggil dengan panggilan yang lembut, misalnya nak gitu ya, nak, atau le gitu ya, le. Nah, kalau perempuan berarti dengan menggunakan ndo gitu ya, ndo, dan yang lain sebagainya. Itu kalau dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesia ya wahai Ananda, wahai anakku gitu ya, atau wahai apa itu namanya, buah hatiku, atau yang lain sebagainya boleh, meskipun bukan anaknya sendiri. Kalau dalam bahasa Arab bisa disebut dengan ya bunayya, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan ya bunayyati, ya bunayyati. Kita baca, qala al-muallif hafizallahu ta'ala, wa yajuzu lirrajuli an yad'uwa ghaira waladihi qailan lahu ya bunayya. Dan hukumnya boleh bagi seseorang memanggil anak orang lain, ya bukan anaknya, dengan sebutan ya bunayya, wahai anakku, ya wahai anakku. Atau di dalam kesempatan yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil seorang anak itu dengan sebutan ya gulam, wahai anakku, ya wahai anakku. Ini boleh meskipun bukan anaknya sendiri. Ini boleh karena kata ini menunjukkan kelembutan, ya, menunjukkan bentuk sayang kepada seorang anak, ya. Meskipun bukan anak kita, iya, meskipun bukan anak kita, ya bunayya, nggak apa-apa. Itu kalau di dalam daerah wilayah antum sering digunakan bahasa Arab. Kalau belum bahasa Arab ya bisa menggunakan wahai anakku, wahai Ananda, sini, ya, boleh. Meskipun bukan anaknya, boleh. Wahai Ananda, sini sebentar, ya. Wahai Ananda, sini, saya kasih jajan, saya kasih hadiah, misalnya, boleh. Atau kalau bahasa Jawa ya pakai yang kita sebutkan tadi, ya, nak, sini, kalau nak atau le, ya, meskipun bukan anaknya. Ya, kalau perempuan nyenduk meskipun bukan anaknya. Lima warada fi sahihi Muslimin min hadithi Anas radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunayya. Hal ini berdasarkan apa yang disebutkan di hadis riwayat Imam Muslim, bahwasannya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik tatkala itu Anas bin Malik, beliau adalah seorang sahabat yang sejak kecil sudah membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau adalah khadimun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang sahabat yang membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pembantunya Nabi, asistennya Nabi adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka jangan kaget kalau banyak sekali riwayat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan beliau sejak kecil, kalau kita katakan ini sejak kecil bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah, ya, disebutkan di sini bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah berkata kepadaku atau pernah memanggilku dengan sebutan ya bunayya, wahai anakku. Padahal Anas bin Malik bukan putranya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya 3 putra, Abdullah, Al-Qasim, Abdullah, sama Ibrahim, dan semuanya meninggal pada saat kecil, ya, pada saat masih kecil, ya, sehingga beliau tidak mempunyai putra yang namanya Anas, ya. Tapi meskipun demikian, seorang Anas ibnu Malik, Anas itu anaknya Malik, Anas ibnu Malik ini pernah dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan ya bunayya, wahai anakku.
Ini menunjukkan kasih sayang, menunjukkan kelembutan kepada seorang anak yang bisa kita praktekkan sebagai bentuk mencontoh atau menteladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kita bisa memanggil seorang anak itu dengan panggilan, dengan namanya yang asli, tentunya namanya itu nama yang indah, nama yang bagus ya. Yang kedua, solusi yang kedua kita bisa memanggilnya dengan kunyah, meskipun dia sendiri belum punya kunyah atau belum punya anak, bisa kita berikan kepadanya kunyah. Yang ketiga, kita bisa memanggil dengan panggilan ya bunayya kalau dalam bahasa Arab ya, atau wahai ananda kalau bahasa Indonesia, meskipun bukan anaknya. Nah, ini 3 cara yang mungkin bisa kita lakukan sebagai bentuk meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pelajaran yang selanjutnya adalah mengenai aqiqah. Jadi yang disunahkan, salah satu sunnah ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, hukumnya adalah sunnah, yaitu mengaqiqahi seorang anak yang lahir ya di tengah keluarga orang tuanya ya. Banyak sekali sunnah-sunnah yang pernah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya ketika hadirnya seorang buah hati ya. Ada sunnahnya kemarin apa misalnya? Misalnya adalah mendoakan perlindungan kepada seorang anak, u'iduka bikalimatillahi tamah misalnya. Kemudian mentahnik seorang anak atau mendoakan keberkahan seorang anak ya. Kemudian memberi nama yang baik atau memanggilnya dengan kunyah ya, banyak sunnah. Dan juga yang kemudian sunnah yang selanjutnya akan kita pelajari adalah melakukan aqiqah anil maulud ya, aqiqah terhadap buah hati yang dilahirkan. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, wa yustahabbu laka an ta'uqqa an waladika bi aqiqatin tudbahu anhu yawma sabi'ihi, lima akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi min hadithi Samurata ibni Jundab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Dianjurkan bagimu wahai ayah, wahai orang tua, wahai ibu ya, wa yusannu, dan disunnahkan. Jadi ini termasuk sunnah ya, bukan sebuah kewajiban, namun termasuk sunnah yang harusnya. Sunnah itu bukan untuk ditinggalkan ya. Ya, sunnah itu ketika kita mengetahui bahwasanya ini sunnah, ini wajib. Lah, bukan berarti ketika kita mengetahui ini sunnah kemudian kita tinggalkan, enggak. Tetapi kita mengetahui sunnah untuk memilah-memilih ya. Kalau memang seandainya kita dimiliki kemampuan yang terbatas atau keuangan yang sangat-sangat dalam keadaan fakir atau yang lain sebagainya, maka kita bisa mengutamakan hal yang wajib terlebih dahulu. Adapun kalau kita mempunyai kelonggaran harta, walhamdulillah misalnya, maka sunnah ini bukan untuk ditinggalkan, melainkan untuk diteladani dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnah atau anjuran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu anta'uqqa an waladika, engkau mengaqiqahi putramu atau putrimu ya, anakmu diaqiqahi. Aqiqah adalah sebuah makanan ya yang dihidangkan karena kelahiran seorang anak ya. Nanti ada kambing yang disembelih ya. Kambing yang disembelih kemudian dihidangkan, itu namanya aqiqah.
Bi aqiqatin, dengan sebuah akikah tadi, menyembelih kambing. Kalau anaknya laki-laki 2 kambing, kalau anaknya perempuan 1 kambing. Nah, itu adalah sunnahnya. Tudbahu anhu yauma sabi'ihi, yang kambing tadi disembelih pada hari ke-7 dari kelahirannya. Gimana menghitungnya? Menghitungnya hari ke-7 ini adalah dari hari kelahirannya, itu dikurang hari sebelum dari hari kelahirannya. Jadi contohnya gini, misalnya ada seorang anak lahir hari Sabtu, ya, lahir hari Sabtu jam 7 pagi. Ada seorang anak lahir hari Sabtu jam 7 pagi, maka dia nanti akan diakikoi pekan depan hari Jumat. Ya. Jadi kapan akikahnya? Sehari atau nama harinya adalah sebelum kelahirannya. Contohnya ada seorang anak lahir di sore ini misalnya. Hari apa sekarang? Selasa sore. Maka dia nanti diakikoi hari Senin. Karena lahirnya Selasa, maka Selasa ini sudah dihitung hari pertama. Kemudian Rabu hari kedua, Kamis hari ketiga, Jumat hari keempat, Sabtu hari ke-5, Ahad hari ke-6, lah hari ke-7 adalah hari Senin. Maka hari Senin adalah waktu yang disunahkan untuk melakukan akikah, penyembelihan kambing dalam rangka meneladani sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Selasa berarti Senin. Kalau lahirnya Rebo, ya berarti nanti nyembelihnya Selasa depan. Kalau lahirannya Kamis, ya berarti nanti akikahnya Rabu depan. Kalau lahirnya besok Jumat, berarti akikahnya Kamis depan. Nah, seperti itu. Lebih mudahnya seperti itu. Itu nama hari sebelum hari kelahirannya tadi. Lahirannya Ahad, ya berarti akikahnya Sabtu. Cuman yang perlu diperhatikan adalah ketika kelahirannya tadi masuk di malam hari. Dalam Islam, kalau kelahirannya masuk di malam hari atau hari itu berpindah hari, itu adalah ketika masuk waktu maghrib. Ya, artinya apa? Kalau seandainya ada orang atau ada bayi yang lahir nanti habis Isya, ya, nanti malam habis Isya misalnya jam 8 malam misalnya, maka dia dihitung lahir di hari Rabu. Ya, dia dihitung lahir pada Rabu. Artinya apa? Dia disunahkan untuk melaksanakan akikahnya tadi di hari Selasa depan. Jadi jangan keliru, di hari Selasa depan. Bukan tidak dianggap hari Selasa. Ya, jadi kelahiran yang terjadi di malam hari tadi dianggap sudah masuk hari Rabu dan bukan hari Selasa lagi. Karena sebagian orang berpatokan dengan jam, ya, dengan jam. Kalau sudah jam 1 atau jam 12 malam lebih sekian detik misalnya, maka baru pindah hari. Kalau dalam Islam, perpindahan hari itu diawali dengan masuk waktu maghrib. Jadi nanti maghrib itu sudah masuk hari Rabu. Maghrib nanti itu sudah masuk hari atau malam Rabu. Makanya disebutnya kan malam Rabu. Ya karena memang sudah Rabu itu. Sudah Rabu. Jadi kalau seandainya ada anak yang lahir habis maghrib, maka dia dihitung di hari setelahnya. Ya, nanti maghrib lahiran, maka dia dihitung hari lahir pada Rabu, sehingga dia akikahnya hari Selasa. Meskipun belum lewat jam 12. Wallahu a'lam. Baik, jadi disunahkannya di sini adalah yang disunahkan di sini adalah orang tuanya, ya, ayahnya, terutama orang tuanya, ya, ayahnya. Dan disunahkannya adalah pada hari yang ke-7. Kalau tidak mampu pada saat itu, ya boleh ditunda. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya menundanya bisa
apa itu namanya, pada hari yang ke-14, artinya 7 kali kelipatan dari 7 tadi, atau pada hari ke-21 dan yang lain sebagainya. Tapi kalau seandainya yang lebih bagus tentunya adalah pada hari ke-7 kalau memang mempunyai harta pada saat itu. Jadi tidak perlu ditunda-tunda. Tidak perlu ditunda-tunda. Baik. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat Samurah ibnu Jundab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ghulamin rahinatun bi aqiqati." Setiap anak itu tergadai ya dengan akikahnya. Jadi jiwa seorang anak, jiwa anak kecil itu dia dalam keadaan tergadai sampai dia dilakukan akikah. Ya, sampai dia dilakukan akikah. Tutbahu anhu yauma sabi'ihi. Ya. Lah akikah itu kapan? Yaitu hewan yang disembelih nanti pada hari ke-7. Ini ya, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyembelih hewannya tadi dilakukan pada hari yang ke-7. Itu adalah salah satu sunnah yang bisa dilaksanakan setelah kelahiran atau pasca kelahiran seorang buah hati. Wayuhlaku, kemudian ada sunnah yang lain di sini, ya. Wayuhlaku dan digundul. Jadi hikmahnya adalah seorang bayi itu tatkala di dalam perut ibunya dan kemudian lahir di dunia ini, tentunya di rambutnya itu banyak sekali darah atau bekas-bekas apa atau yang lain sebagainya, kotor lah, sesuatu yang kotor. Maka salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menggundul seorang anak tadi, baik anaknya laki-laki ataupun perempuan. Ya, sebagian ulama menyatakan bahwasannya yang digundul hanya anak laki-laki saja. Tapi wallahu a'lam, zahirnya bahwasannya ini laki-laki maupun perempuan tetap dibersihkan, tetap digundul. Kenapa? Karena hikmahnya adalah dibersihkan dari kotoran-kotoran yang tersisa atau yang hinggap misalnya, atau yang berada di rambut bayi tersebut. Ya. Wa yusamma, dan diberikan nama. Ini jadi sunnahnya pula pada hari ke-7 dia diberikan nama dengan nama yang baik sebagaimana yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi ada dalam hadis ini kita dapati 3 sunnah ya, 3 sunnah sekaligus pasca kelahiran buah hati. Yang pertama adalah menyembelih kambing ya, sebagai bentuk akikah, meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah menggundulnya, digundul sampai bersih, dipelontos gitu ya, sampai bersih, agar memang hikmahnya tadi agar bersih dari kotoran. Yang ketiga adalah wa yusamma, diberikan nama, dikasih nama yang indah. Wa hadhil aqiqatu syatani anil ghulam wa syatun anil jariyah. Dan akikah ini berupa 2 ekor kambing kalau anaknya adalah laki-laki. Wa syatun, dan 1 kambing kalau anaknya adalah seorang perempuan, seorang anak perempuan. Jadi 2 kambing yang disembelih pada hari ke-7 dari kelahirannya. Faqad waradat fi dzalika iddatu ahadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasihhu bimajmu'iha. Dan sungguh telah banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas mengenai akikah tersebut, yang berupa 2 kambing kalau anaknya laki-laki dan 1 kambing kalau anaknya perempuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasihhu bimajmu'iha, yang derajatnya sahih ya, derajatnya sahih dari hadis-hadis yang banyak tersebut. Maka kaum muslimin, kalau seandainya para ayah, para ibu, kalau seandainya memiliki kelebihan harta, mempunyai harta yang cukup, maka bisa dilakukan akikah pada hari ke-7 tadi ya. Tak perlu ditunda-tunda ya.
Jangan khawatir ya, nggak perlu ditunda-tunda, jangan khawatir. Misalnya khawatir nanti kalau butuh uangnya ada kebutuhan dan yang lain sebagainya, nggak usah. Jangan takut, nggak perlu takut dengan ketika kita melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW atau kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut hartanya berkurang, jangan takut. Udah keluarkan saja. Kalau memang ada sunnahnya, kalau memang ada ajarannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lakukan. Nggak usah ragu, nggak usah khawatir hartanya berkurang, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala Insya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, sesuai hadis-hadis atau dalil yang sangat banyak mengenai hal tersebut. Ya, jangan khawatir dengan kita melaksanakan akikah nanti uangnya habis atau yang lain, jangan, ya. Jangan khawatir seperti itu. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti dengan yang lebih baik. Ya. Kalau seandainya uangnya mepet-mepet, enggak apa-apa. Lakukan akikah sesuai apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min akbaril kabair an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Dan termasuk dosa besar dari dosa-dosa yang besar. Ini dosa besar dan dia termasuk besar gitu ya. Menunjukkan betapa besarnya dosa ini, yaitu adalah engkau bunuh anakmu karena khawatir takut dia ngambil atau makan bersamamu. Ya. Termasuk dosa yang besar adalah kamu bunuh anakmu. Ya. Kenapa kok dibunuh? Karena khawatir nih anak bakal ngurangi rezekimu gitu ya. Bakal makan dari makananmu. Nah, ini tidak boleh. Ini termasuk dosa yang besar. Berdasarkan sebuah firman dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan sekali-kali kau bunuh anakmu. Dengan alasan apa kau bunuh anakmu? Khasyata imlaq, karena takut miskin, karena takut fakir. Punya anak lagi, anaknya sudah banyak, nanti yang ngasih makan siapa? Enggak boleh. Seorang muslim, seorang mukmin sejati harus mempunyai keimanan yang utuh bahwasannya rezeki orang itu sudah ada catatannya masing-masing. Ya. Makanya tidak salah orang ngomong atau omongan orang yang sudah banyak kita dengar, banyak anak banyak rezeki. Nah, ini adalah omongan yang benar. Bukan maksudnya rezekinya jadi banyak jadi orang kaya, tidak mesti. Tapi setiap jiwa itu sudah punya catatan rezeki masing-masing. Jadi orang itu tidak mungkin mengambil rezeki dari rezeki yang sudah dimiliki oleh orang lain. Kalau diambil ya berarti memang bukan rezekinya. Nah, seperti itu, gampangan seperti itu. Orang sudah setiap jiwa sudah punya catatan rezeki masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang seorang ayah untuk membunuh anaknya karena khawatir miskin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tegaskan istilahnya, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang ngasih rezeki kepada mereka dan kami juga yang ngasih rezeki kepada kalian, jangan lupa. Nah, jadi kita ini, wahai ayah, wahai ibunda semuanya, yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Ya. Yang ngasih rezeki kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Imam Malik rahimahullah taala, rezeki itu datang sendiri meskipun tanpa diusahakan. Maka
diselisih oleh murid beliau yaitu Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu datang kalau diusahakan oleh Imam Malik. Tapi kalau kata Imam Malik, rezeki itu datang sendiri meskipun tidak diusahakan. Ya. Kemudian suatu saat Imam Syafi'i itu pergi jalan safar, melakukan safar, balik lagi ke kota Madinah, bawa oleh-oleh untuk Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i habis jalan-jalan, habis safar ya, beliau balik lagi menemui Imam Malik sambil bawa oleh-oleh. Kemudian Imam Malik mengatakan, lah benar saya loh bahwasanya rezeki itu datang sendiri meskipun tanpa diusahakan. Dengan apa? Dengan dalil Imam Syafi'i datang ke tempat beliau bawa oleh-oleh, jadi oleh-olehnya itu rezeki buat Imam Malik tanpa usaha sama sekali. Seperti itu. Jadi kita ini sudah ada catatan rezeki masing-masing. Ayah punya catatan rezeki masing-masing, ibu punya catatan rezeki masing-masing. Maka jangan takut anaknya itu mengambil rezeki kalian. Iya. Karena kata Allah, nahnu narzuquhum, kita yang ngasih rezeki anak tadi, wa iyyakum, dan kalian pun kita yang ngasih rezeki, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa banyak anakmu yang ngasih rezeki mereka, tetaplah Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah ada hitungan rezekinya masing-masing. Rezeki, jodoh, takdir, mati, hidup dan yang lain sebagainya sudah ada catatannya masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh anak termasuk kesalahan yang sangat besar, termasuk dosa yang sangat besar. Wa qad qala ta'ala, dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ta'alau, kemarilah kalian, aku bacakan ma harrama rabbukum 'alaikum, apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Apa yang diharamkan? Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a, jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, berbaktilah kalian kepada orang tuamu. Ya, jadi syirik, jangan syirik yang pertama. Yang kedua, jangan durhaka. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlak, mirip dengan ayat yang tadi yang kita baca, yaitu jangan bunuh anakmu karena khawatir miskin. Karena khawatir miskin. Kenapa? Kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kita yang beri rezeki kalian, kita pula yang nanti beri rezeki mereka. Jangan khawatir. Jangan khawatir mereka akan makan, anakmu akan ngambil rezekimu. Jangan khawatir. Jangan khawatir anakmu akan membuatmu miskin. Jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir anakmu ini akan membebanimu. Jangan khawatir. Kenapa? Kata Allah, kalian itu yang memberi rezeki Allah. Anakmu pun sama, yang akan memberi rezeki mereka adalah Allah juga. Lalu apa yang perlu dikhawatirkan? Ya. Sebagian orang tidak mau memiliki keturunan yang banyak, tidak mau memiliki anak yang banyak, khawatir nggak bisa ngasih makan mereka. Loh, yang ngasih makan itu siapa? Bukan engkau wahai ayah, bukan engkau wahai ibu, tapi Allah Subhanahu wa taala yang ngasih makan. Yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Cuman biasanya dilewatkan dari orang tuanya. Nah, seperti itu. Ya. Maka milikilah anak yang banyak sebagaimana yang diinginkan, dicita-citakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Aku ini bangga dengan umat yang sangat banyak, dan diantara salah satu cara mewujudkan itu adalah dengan memiliki kaum muslimin memiliki anak yang banyak, sehingga kaum muslimin banyak dan Nabi Muhammad SAW akan bangga dengan hal tersebut nantinya di hari kiamat, di akhirat kelak. Kaum muslimin, ya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ayah, para ibu.
Mungkin sampai sini dahulu ya pelajaran kita pada sore hari ini. Pertama yang kita pelajari tadi adalah boleh memanggil anak kecil dengan kunyah. Yang kedua, boleh memanggil anak meskipun anak orang lain dengan panggilan wahai Ananda, ya. Kemudian yang ketiga adalah yang kita pelajari pada sore hari ini, disunnahkannya akikah pada hari ke-7 dari kelahiran seorang anak. Dari kelahiran seorang anak. Kedua kambing kalau anak laki-laki dan satu kambing kalau anaknya perempuan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya semoga menjadi keberkahan, membawa keberkahan bagi kita, menambahkan ilmu yang bermanfaat sehingga membuahkan amalan soleh bagi kita semuanya. Kita cukupkan sekian dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Zadanallahu ilman wa hirsan wa fahman. Semoga Allah menambahkan ilmu, pemahaman dan semangat bagi kita semuanya dalam belajar ilmu agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.